jalan kepada Allah, menuju Allah itu biada di anfasil khalaiq, sebanyak napas para makhluk. Seperti kita mau ke berbah, tergantung mau lewat jalan mana, kan banyak jalan. Begitu pula jalan menuju Allah. Tetapi yang paling dekat adalah dengan wukuf ba'da turukil muraqabah, setelah jalan-jalan muraqabah, setelah ada namanya muraqabah. Nah, maka sebetulnya kalau kita perhatikan fadailus syuhur itu secara ilmiah, secara keilmuan tingkat pembahasannya lebih tinggi dibandingkan Miftahus Sudor, tanpa merendahkan derajat al-Quran. Inilah bukti bahwa setelah baca Miftahus Sudor lanjutkan bacaannya adalah fadailus syuhur. Kalau di Miftahus Sudor itu hanya dasar-dasar saja. Tetapi di Fadailus Syuhur kita diperkenalkan dengan istilah-istilah tasawuf yang dibahas tersendiri. Di Miftahus Sudor juga ada, tapi hanya disebutkan saya tidak dibahas. Tetapi kalau di Fadailus Syuhur dibahas. Wukuf itu apa? Muraqabah ada di bab lain, di bulan lain dibahas. Jadi ada istilah wukuf, ada istilah muraqabah. Yang paling cepat menuju Allah adalah dengan wukuf. Nanti diperjelas wukufnya itu wukuf qalbi. Setelah muraqabah. Jadi pertama wukuf, kedua di bawahnya muraqabah. Muraqabah disebutnya turukul muraqabah. Artinya apa? Muraqabah itu ada banyak. Kalau kita buka kitabnya Syekh Ahmad Khatib Syahbaz, Fathul Arifin, walaupun bukan tulisan beliau, tapi tulisan muridnya. Di Syekh Ahmad Khatib ngajar dicatat. Jadi namanya kitab Fathul Arifin. Itu dipakai oleh semua taqiyan. Kalau Miftahus Sudor kan coba kita saja. Kalau Fathul Arifin itu dipakai rujukan semua taqiyan. Nah, di dalam Fathul Arifin itu muraqabah disebut ada 20. Banyaklah 20. Oleh guru mursyid kita tidak diajarkan itu secara ilmiah dan disebutkan. Bahkan mungkin entah saya tidak tahu zaman abang masih bahas atau tidak muraqabah itu. Muraqabah tidak ya, berarti memang tidak, tapi di TKN lain ada itu istilah muraqabah 20. Oleh kita tidak, ilmunya tidak disampaikan, tetapi amalnya dikerjakan. Intinya muraqabah itu dawamu mulahadzatil maqsud, senantiasa memperhatikan yang dituju. Seperti kucing sedang mau ngambil ikan, kan diperhatikan terus. Iya. Atau seperti laki-laki sedang memperhatikan perempuan yang disenanginya, dilihat terus. Itu namanya muraqabah. Memperhatikan yang dimaksud kita ini ilahi Allah. Iya, yang kita maksud adalah kita perhatikan terus, bukan pakai mata ini, tapi pakai mata teori, prakteknya ini ya. Itu tadi namanya muraqabah, ilmunya secara ilmiah, secara amaliah. Ada 20 macam muraqabah. Itu dari sini. Nah, kemudian kata Abah menjelaskan wukuf selanjutnya adalah menjelaskan bahwa wukuf itu metode tercepat menuju Allah. Mengutip perkataan seorang sufi Syekh Ahmad Al-Faruqi. Apa kata Syekh Ahmad Al-Faruqi? Mata lam yata'assari salik fi tariqatina bisa iril istighalat nushghilhu bil wukufil qalbi. Bila mana ada seorang murid diberikan segala macam amaliyah, ini dari sini kita juga bisa melihat sejarah thariqah TKN khususnya atau thariqah lain pada umumnya. Bila mana kata Syekh Ahmad Faruqi ada seorang murid kami berikan banyak amaliyah, istighalah, kesibukan. Ini juga kalau jadi kesibukan murid itu adalah berzikir kepada Allah. Jadi profesi kita semuanya ini adalah orang-orang yang berzikir kepada. Jadi profesi utamanya. Kalau yang dokter berarti zikir sambil obatin orang. Tapi profesi utamanya bukan sambilan, bukan masak sambil zikir. Berarti yang pertama masak. Kerja sambil zikir berarti tujuannya yang utama
Bukan, kita ini menjadi murid-murid mursyid, istilah kerja itu dilantik. Dilantik jadi apa? Orang-orang yang berzikir kepada kerjaan. Zikir itu kerja, zikir itu kerjaan. Maka ada satu waktu murid ngadu kepada Abah, curhat, Abah doakan saya gak punya kerjaan, nganggur. Kata siapa kita nganggur? Zikir itu kan kerja, cuma kita pikiran duniawi. Disebut profesi itu saja. Itu juga profesi. Bahkan zikir itu disebutkan di Al-Quran pekerjaan. Tetapi yang lain coba tukang dagang disebut di Al-Quran. Ada sih disebut, tapi tidak diperintahkan. Inilah. Jadi profesi utama kita, apapun profesi dunia kita, profesi utamanya adalah kita berzikir kepada Allah sambil mengurus dunia. Penting itu juga, nanti jadi fitnah. Jangan bilang TKN tidak mengurus dunia. Ntar ada orang mau talkin, aduh saya belum sanggup. Tidak. Kita berzikir tanpa meninggalkan dunia. Justru ini yang dicari. Gimana caranya bisa ibadah sambil tetap kita urus dunia kita. Kalau meninggalkan dunia yang sulit itu mendapatkan dunia tapi hatinya tetap ingat kepada apa. Kalau ninggalin dunia pergi saja ke gunung sendirian habis sendiri, tapi anak istri mau dikemanain. Inilah hukum qalbi itu mengetip Syekh Ahmad Al-Faruqi. Kalau ada seorang murid dikasih sebanyak amaliyah, dia tidak berpengaruh, nggak ngefek, kata anak sekarang, masih begitu-gitu saja. Nusyilhu, barulah kemudian kami perintahkan dia bil wukufil qalbi, untuk mengerjakan wukuf qalbi. Nah, ini kalau dicermati ada amaliyah, sejarah amaliyah yang terungkap. Kenapa? Thariqah lain pada umumnya, tapi dengan tidak bermaksud memeriksa murid orang lain, tapi cerita dari yang pernah mengalami thariqah lain. Bahkan TKN sendiri, selain TKN Sudah amaliyah itu tidak diberikan semua, tapi dikasih bertahap. Hataman itu barang mahal. Hataman itu yang kita laksanakan tadi sebelum menakib habis maghrib itu di thariqah lain barang mahal. Tidak semua murid dikasih hatam, tidak semua. Kalau zikir dikasih semua. Bahkan ada juga yang untuk zikir hobinya juga tidak semua. Yang mahal lagi, yang banyak dicari itu salam kepada rijalul baik. Kalau gitu, salam kepada rijalul baik itu barang mahal. Banyak yang mencari, bahkan yang tidak berthariqah juga mencari. Di kita dengan satu kali talqin sah, artinya halal untuk mengamalkan semua amaliyah, entah kita sanggup atau tidak. Tapi jangan bilang tidak mungkin. Mungkin semua itu dikerjakan, cuma kembali ke pribadi masing-masing. Belum bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa. Jangan ada bahasa tidak akan ada yang bisa mengerjakan amaliyah mursyid semuanya. Itu secara ilmu tidak benar. Kenapa disebut tidak benar? Berarti Abah memerintahkan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Abah perintahkan, bahkan agama Allah memerintahkan semua syariat itu mungkin untuk dikerjakan. Jadi itu untuk menolak anggapan amalan itu berat, saya tidak sanggup. Tidak, itu bukan amaliyahnya yang berat, nafsunya yang berat. Gitu maksudnya. Secara ilmiah semua amaliyah mungkin untuk dikerjakan, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Nah, inilah di thariqah lain itu tadi amaliyah dikasih bertahap. Kalau kita inilah kajembaran rohaninya. Karena kasih sayang guru, semua amaliyah diberikan kepada siapa saja tanpa pandang latar belakang. Yang ustaz dikasih amaliyahnya sama dengan yang kiai, yang santri dikasih amaliyah dengan sama dengan gurunya, profesor dikasih sama amaliyahnya dengan mahasiswa dan seterusnya. Sedangkan tadi di thariqah lain tanpa memeriksa dari orang lain,
tetapi faktanya seperti itu. Dikasih inilah ajambaran rahmannya. Jadi apabila diberikan hukum qalbi wa ba'da dzalika yata'assaru bil qurbiyah. Kalau hukum qalbinya dikerjakan akan terlihat bekasnya. Seorang murid itu akan merasakan qurbiyah, dekat kepada Allah semestinya, walaupun belum merasakan, tetapi hakikatnya siapa saja yang melaksanakan hukum qalbi dia sedang dekat kepada Allah. Bahkan bukan hanya dekat, tapi bersama. Sekarang hukum qalbi itu apa? I'lam annal wuqufal qalbiyya huwa tawajjuhu ila Allah ta'ala. Tadi saya dari tadi ngomong hukum apa sih hukum itu? Hukum qalbi. Hukum qalbi yang dimaksud hukum qalbi adalah kita tawajuh kepada Allah. Tawajuh juga kalau belum talqin tidak akan tahu. Tawajuh itu artinya ingat kepada berarti kalau kita lagi zikir, kita sedang hukum qalbi. Ini tadi jalan paling dekat menuju Allah. Kenapa? Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata firman Allah dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku. Bersama, kalau bersama dekat enggak? Kalau dekat belum tentu bersama. Dekat belum tentu bersama. Rumah saya dekat madrasah Al-Wafa. Ada enggak di sini orangnya? Bisa jadi di rumahnya, tapi dekat, tapi belum tentu di sini. Tetapi saya bersama Ustaz Dani, pasti di sini ada. Bersama sudah pasti dekat belum tentu bersama. Zikir itu bukan dekat kepada Allah, tetapi bersama. Makanya tadi ini jalan paling dekat menuju Allah. Bukan dengan raga. Kalau dengan raga ingin mencapai Allah pakai badan, pindah agama, cari Tuhan yang kelihatan dengan jasad. Bersama Allah, bersama dalam ajaran Islam bukan mesti mata terlihat oleh mata. Bersama Allah maksudnya hati kita ingat kepada Allah. Syukur kalau bisa merasa dekat. Kalau tidak belum sampai rasanya pun hakikatnya sudah dibersamakan. Inilah namanya hukum qalbi. Kalau di syariat, di fikih ada hukum juga. Dua. Wukuf zamani, wukuf makani. Kalau fikih ada wukuf makani, ada wukuf zamani. Apa wukuf makani? Diam di tempat. Wukuf zamani waktunya tertentu. Apa itu? Di mana? Itulah salah satu rukun haji. Bahkan rukun haji yang utama, wukuf di padang Arafah. Tempatnya khusus di padang Arafah. Kalau saya mau wukufnya di mana? Di Pondok Mutirah dikir. Kalau fikih nggak boleh, tidak sah. Haji wukufnya di Arafah, tidak boleh di tempat lain. Terbatas. Waktunya juga terbatas dari tergelincir matahari sampai terbit fajar hari besok. Waktu boleh wukufnya mah sebentar saja, asal ada di waktu itu, di rentang waktu itu dia di Arafah, maka sah hajinya. Kalau di waktu itu dia tidak ada di Arafah, tidak sah hajinya. Atau waktu itu dia wukuf, tapi wukufnya bukan di Arafah tadi, sama hajinya juga tidak. Ini isyarah ibadah badan itu terbatas. Ibadah badan terbatas. Sholat ada waktunya, ada tempatnya, terbatas. Sekarang saking semangatnya, saya mau sholat subuh. Walaupun orang yang soleh, sholat subuh itu nanti tunggu azan subuh, tunggu waktunya. Atau sudah waktunya di kandang kambing dia sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Ibadah raga terbatas tempat, terbatas waktu. Maka kalau kita mengandalkan ibadah raga, ibadah ingin dekat kepada Allah, mengandalkan ibadah raga saja, berapa banyak, berapa lama? Sholat sehari semalam hanya 5, kiai juga hanya 5, sama seperti kita. Yang tidak terbatas adalah ibadah ruh. Apa? Zikir, ya sederhana, zikir di mana saja bisa zikir, pagi, siang, sore, malam bisa zikir, kapan saja.
di kantor, di tempat suci, di tempat tidak suci, bisa berzikir. Siapa saja bisa, anak kecil bisa berzikir, orang dewasa bisa berzikir, bahkan yang sudah dekat ajalnya kalau sudah ditalkin. Inilah wukuf qalbi, ibadah paling dekat kepada Allah, karena siapa yang ingat Allah berarti bersama dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.